apa sih Bitcoin Indonesia itu? Bitcoin Indonesia adalah sebuah inisiatif di mana kita pengen mengedukasi 100 juta rakyat Indonesia pada tahun 2030 mengenai Bitcoin secara fundamental. Jadi di sini kita fokus pada Bitcoin aja. Terima kasih pada Anda yang sudah menonton. Ya, ada tuh tidak teknis. Oke, sambil menunggu ya, hari ini in general kita akan ngobrol soal Bitcoin, kemudian kita ada juga nanti diskusi, tanya jawab, dan juga nanti ada bagian yang mau nanya, ada hadiah khusus dari saya. Dan juga dari sini karena kita semuanya dari IJF Headquarters ini, bagi saya juga ini pertama kali di sini dan sangat fun rasanya. Jadi kita akan diajak sama tim dari IJF sedikit tour dan kita akan belajar mengenai Bitcoin secara fundamental. Dari teman-teman sini mungkin coba juga ajukan nekat tangan siapa yang udah punya Bitcoin di sini. Wow, banyak. Siapa yang belum pernah punya Bitcoin atau aset kripto lainnya di sini? Yang sama sekali baru, totally new. Harus beli ya. Oke, yang punya Bitcoin dan juga kripto lain? Nice. Oke, thank you ya. Ini kita pertama kita di Jakarta, yang ada di Headquarters IJF. Sudah next agendanya minta. Jadi agenda kita ada welcome yang sekarang ini, kemudian kita ada presentation tentang Bitcoin Indonesia, kemudian ada kita ada launch party, sedikit launch, kemudian kita ada guide tour, baru kita masuk ke edukasi. Next. Jadi kita baru hari ini ya, spesial untuk hari ini sama IJF. Kita juga baru launch di sini namanya bitcoinindonesia.xyz. Kenapa XYZ? Karena ini kita pakai sesuatu yang baru, bukan form ya. Jadi lebih kayak XYZ itu maksudnya apa aja, semua ada di sini. Jadi ini ada the ultimate hub untuk adopsi Bitcoin. Di mana teman-teman nanti bisa pergi ke tab edukasi, kita masuk ke situ. Dan teman-teman bisa belajar mengenai Bitcoin dari awal hingga advance secara gratis. Semuanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi kalian bisa kunjungi, silahkan difoto, nanti silahkan dikunjungi. Baik. Oke, ya sekarang mungkin mau kayak gitu atau mau langsung kita ke presentation? Kalau mau kayak gitu dulu apa langsung presentasi aja? Presentasi dulu. Oke, thank you very much. Oke, kita mulai. Mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa teman-teman kita melihat Bitcoin itu harga itu mencapai all time high di 30 negara ya. Jadi mungkin teman-teman kita lihat dari tahun 2021 itu kan harga Bitcoin jatuh banget gitu. Kemudian baru-baru ini di akhir 2023 sampai ke sekarang Bitcoin itu sudah mencapai all time high di 30 negara. Jadi bayangkan 30 negara termasuk Indonesia. Indonesia kemarin baru tembus Bitcoin itu satu Bitcoin adalah 1 miliar rupiah, sekarang lebih dari 1 miliar rupiah. Dan 30 negara ini mewakili 60% dari populasi di dunia, di bumi. Jadi dan sekitar 3,8 miliar orang di negara-negara ini, total negara ini mata uangnya sudah melemah dalam Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu nilainya mencapai tinggi. Jadi sebenarnya harga Bitcoin yang mencapai all time high bukan berarti Bitcoin makin mahal, tapi mata uangnya makin lemah, daya belinya makin berkurang, gitu ya. Dan juga Bitcoin sendiri ini tuh sudah masuk ke kategori 8 ranking ke-8 top asset market cap, mengalahkan perak. Jadi Bitcoin tahun lalu dia masih di peringkat ke-20. Sekarang dia udah peringkat ke-8 dalam market cap. Jadi pertama itu masih gold, yang kedua Microsoft, ketiga Apple, Nvidia, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet. Jadi ini jawabannya adalah saya rasa ada dua faktor besar.
Pertama itu adanya inflasi. Seperti teman-teman kita tahu semuanya tahun 2020 kita ada pandemi besar-besaran ya. Pandemi besar-besaran di mana semua orang harus tinggal di rumah, nggak boleh kerja, kemudian tapi semua orang butuh makan gitu kan. Apa yang dilakukan sama pemerintah? Pemerintah itu mencetak uang atau printing money dalam bentuk stimulus, dalam bentuk pengurangan pajak, dalam bentuk macam-macam lah gitu ya. Dan semua itu dibayar pakai hutang. Dan itu yang kita bayar sekarang. Jadi inflasi tinggi. Dimaksud di akhir sekarang harga beras susah dicari, kemudian kita bensin mahal, kemudian macam-macam lah, sembako semua itu mahal. Nggak hanya di Indonesia tapi semua negara inflasi. Kemudian kita juga lagi semuanya mungkin kita sudah masuk dalam fase perang dunia, tapi kita belum officially dibilang sama kita tuh sudah masuk perang dunia. Maksudnya gimana? Karena kita sudah ada beberapa perang. Pertama perang antara Rusia sama Ukraina, dan kemudian ada mulai Oktober kemarin ada Israel menyerang sama Gaza. Kemudian dari perang regional itu menyebar ke Yaman kemudian mengajak Amerika mengajak Inggris sama-sama, dan mereka sudah mengebom sama Lebanon. Jadi dengan definisi itu sendiri, kita sudah mengalami sebuah perang dunia di sini. Dan perang dunia itu pada umumnya akan mendorong supply dan demand dari jasa itu berkurang, harga naik. Tapi di Amerika sendiri yang paling excited, yang salah satu pemicu terbesar menurut saya ini adalah pemicunya Bitcoin ETF dan Bitcoin halving ya. Bitcoin ETF ini apa sih? Bitcoin ETF ini adalah sebuah instrumen investasi tradisional, atau di bahasa panjangnya itu exchange traded fund. Jadi sebuah dana di mana kita bisa beli saham suatu institusi yang punya Bitcoinnya. Jadi kita hanya dapatkan paparan harganya, bukan Bitcoinnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adanya Bitcoin halving. Bitcoin halving itu ada sebuah proses di mana dari mana setiap 210.000 blok itu imbal hasil dari penambangan itu berkurang setengah. Kita akan jelaskan nanti di dalam. Mungkin next dulu. Jadi mengenai Bitcoin ETF ini sendiri, ini berita baru kemarin ya. Berita baru kemarin itu trading volume dari Bitcoin ETF itu sudah mencapai 9,58 billion dollars kemarin saja gitu ya. Dan tiap hari dia selalu mencetak rekor tertinggi. Jadi kalau kita terjemahkan dalam konteksnya, itu ada sekitar 12 kali permintaan atau demand terhadap Bitcoin dibandingkan dengan produksi harian Bitcoin. Jadi hari ini produksi harian Bitcoin hanya ada 900 Bitcoin diproduksi per hari. Tapi demand-nya 12,5 kali. Dan biasanya kalau hukum permintaan supply dan demand, ketika demand meningkat, maka supply akan menambah gitu kan. Biasanya gitu kan. Ketika barang kita laku, kita jual di toko, ketika barang kita laku, pasti kita nambahin biar kita makin laku gitu kan. Tapi di Bitcoin malah terjadi sebaliknya. Ketika demand-nya naik, Bitcoin bulan April itu malah mengurangi supply-nya jadi setengah, jadi 460 per hari. Jadi kan kita bisa lihat kemungkinan ya, saya bukan financial advisor, bukan juga, tapi kita bisa lihat trennya bahwa akan ada ledakan dari harga gitu, gitu kira-kira. Dan ini memungkinkan, ETF ini memungkinkan tadinya Bitcoin ini hanya dianggap sebagai kriminal atau untuk orang-orang yang cheat atau orang-orang yang ngerti saja. Sekarang semua orang bisa invest. Jadi bisa kayak endowment fund, kemudian bisa kayak retirement fund, bisa kayak perusahaan segala macam gitu. Dan fun fact, salah satu universitas di Indonesia punya dana abadi yang 5%-nya diinvestasi ke dalam Bitcoin. Udah beli berarti? Ya, oke. Terus pertanyaannya kenapa sih ada Bitcoin ya? Itu pertanyaan yang fundamental sekali ya. Mungkin teman-teman kan kita tahu oke, agak naik, agak bagus segala macam. Tapi kemudian kenapa sih Bitcoin itu muncul gitu? Ya. Maaf. Jadi sebelum kita bicara soal apa itu Bitcoin dan fundamentalnya, kita bicara dulu mengenai uang sendiri. Jadi Bitcoin itu sebenarnya ada sesuatu jenis bentuk uang baru gitu ya. Dan uang itu sebenarnya punya 4 karakteristik. Jadi gitu, banyak yang tidak tahu bahwa uang itu pertama itu harus bersifat store of value. Dia bisa menyimpan nilai dalam, jadi artinya kan kenapa kita bekerja, kita punya uang, dan kita berharap uang ini dapat membeli barang yang sama 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Ya kan? Yang kedua,
uang itu bersifat sebagai alat tukar. Terus, kita bisa menukarkan uang dengan barang dan jasa. Ketiga sebagai alat ukur, misalnya harga popcorn 200, atau 2000 atau parkir berapa. Terus yang keempat tuh ini yang tidak ada sekarang dipakai dalam sistem keuangan sekarang, itu uang itu semestinya bersifat langka atau terbatas. Kalau teman-teman lihat di sejarah uang, ketika zaman dulu kenapa orang memakai emas dan perak, karena emas itu dan perak itu termasuk terbatas atau cukup langka gitu, karena dia susah didapat. Ya. Nah, kenapa uang itu harus mestinya langka? Karena dia menyimpan dua sumber daya langka manusia. Pertama, waktu, kemudian energi. Kita tiap hari kita mengeluarkan waktu kita nggak bisa kembali lagi kan waktu kita kan. Yang kedua, kita mengeluarkan energi, kita mengeluarkan energi untuk uang. Dan tiba-tiba terus kemudian tiap bulan kita dapat gaji, dapat uang, tapi kemudian uangnya habis. Bukan habis dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk daya beli gitu. Ini kan suatu sistem yang tidak adil gitu. Nanti dari Mas Rizky bisa menjelaskan lebih lanjut dari Yayasan Sila Kelima. Oke. Nah itu. Kemudian pertanyaannya ada fundamental, apa itu Bitcoin? Nah, Bitcoin itu merupakan sebuah sistem elektronik peer-to-peer digital. Maksudnya apa peer-to-peer? Peer-to-peer itu antara saya dan Anda bisa melakukan suatu transaksi secara langsung tanpa izin dari pihak ketiga atau pemerintah. Yang kita punya sistem sekarang adalah ketika saya mau transaksi antara saya sama Kak Rizka misalnya, saya harus pakai pihak ketiga, GoPay, BCA, Mandiri, dan bisa jadi polisi bilang nggak boleh, bisa disensor, gitu kan? Jadi Bitcoin ini mengubah cara pandang bahwa uang itu bisa kita transaksikan tanpa harus izin, tanpa harus melalui perang pihak ketiga gitu. Dan dia bersifat terdesentralisasi. Artinya apa? Terdesentralisasi artinya adalah orang bisa mentransfer nilai dan melakukan pembayaran secara online. Itu karena semua orang punya sistem yang sama gitu ya. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengatur, dan semuanya itu secara terdesentralized. Berbeda dengan sistem keuangan seluruh dunia sekarang ini, rupiah, dolar, euro semuanya pasti ada bank sentral. Bank sentral fungsinya adalah untuk mengeluarkan uang, mencetak uang, terus menentukan berapa jumlah uang yang beredar, kemudian apakah tahun ini inflasi 2%, apakah tahun ini inflasi 10%, segala macam gitu. Kemudian Bitcoin ini menggunakan blockchain. Jadi bagaimana cara Bitcoin mencatat transaksi? Dia menggunakan blockchain untuk mencatat dan membukukan secara publik semua transaksi, dan ada algoritma proof of work untuk melakukan jaringan. Kemudian ini bagi teman-teman yang masih baru nggak ngerti ya, jadi silahkan nanya nanti. Kalau ada yang bertanya nanti saya kasih hadiah. Oke. Terus yang keempat, Bitcoin itu dia berjalan secara konsisten selama lebih dari 10 tahun. Jadi waktu aktif Bitcoin itu lebih dari 99% lebih tinggi dari Facebook, Google, pemerintah Amerika bahwa pemerintah Indonesia. Jadi Bitcoin ini sendiri dalam networknya itu tidak pernah dihack, tidak pernah diretas, tidak pernah diganggu sistemnya. Mungkin exchange banyak yang hack, tetapi Bitcoin secara network, secara jaringan tidak pernah dihack. Jadi Bitcoin itu masuk jaringan yang paling aman di dunia. Nah, Bitcoin ini sendiri tidak muncul tiba-tiba, teman-teman. Jadi tidak ujuk-ujuk tahun 2008, 2009 yang muncul ting gitu kan. Ini merupakan sebuah evolusi dari 40 tahun riset mengenai peer-to-peer cash. Jadi dimulai ada dari Halvini, ada dari Mark Szabo, ada dari Bude, dan dimulai sejak 1974. Jadi orang sudah mencari, para cryptographer itu mencari gimana caranya kita bisa mentransfer nilai, mentransfer uang secara aman lewat digital, lewat secara online gitu, secara digital tanpa bisa disensor atau tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Karena mereka pada orang yang cenderung liberal gitu ya. Oke. Bitcoin sendiri ini harga nice to have ya, good price something like this. Tapi ketika kita mendalami Bitcoin ini lebih dari sekedar hanya harga. Jadi di Bitcoin kita bisa belajar mengenai teknologi, kita bisa belajar mengenai informatika, mengenai fisika, mengenai energi, karena Bitcoin itu menambang Bitcoin membutuhkan energi. Kita belajar tentang internet, matematika, ada kriptografi, ada keuangan, ada peperangan, ada privasi, ada sejarah uang ya. Ketika jujur sedikit flashback, ketika saya pertama kali belajar Bitcoin tahun 2016, saya nggak tahu sejarah rupiah itu seperti apa, sejarah uang itu seperti apa. Baru ketika saya belajar tentang Bitcoin, saya tahu tentang sejarah uang.
Ini fun fact aja buat teman-teman, pasti teman-teman nggak tahu ya. Rupiah itu dulu ketika 1945 diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, itu di nama mata uangnya adalah ORI, Oyang Rupiah Republik Indonesia. Itu pemerintah bilang waktu itu 2 rupiah sama dengan 1 gram emas. Sekarang 1 gram emas harganya 1 juta lebih kan? Bayangin dulu dengan 2 rupiah saja bisa dapat 1 gram emas. Sekarang 1 gram emas sama 1 juta rupiah. Artinya apa? Artinya bukan emasnya makin mahal, tapi rupiahnya makin lemah. Dan ini menunjukkan bahwa menyimpan rupiah sebagai tabungan jangka panjang itu tidak bagus. Makanya kalau orang tua kita selalu bilang simpan emas, simpan beli tanah, beli properti, segala macam gitu ya. Ini ada alternatif satu lagi di mana kita tidak perlu izin pada orang lain untuk menyimpan nilai kita jangka panjang dengan Bitcoin. Ya. Jadi solusi dalam Bitcoin itu apa sih gitu? Pertama, dia memiliki kelangkaan absolut. Ya, jadi kelangkaan itu scarcity absolut. Jadi sejak awal sudah ditetapkan bahwa tidak akan lebih dari 21 juta Bitcoin yang akan ada. Gitu. Yang peduli siapapun yang mencoba merubah kode tidak akan bisa, karena Bitcoin ini sudah menjadi seperti organisme yang hidup di internet. Gitu. Semua orang mencoba merubah protokolnya, tapi kalau tidak diikuti oleh orang lain atau tidak diikuti oleh majority tidak akan bisa. Dan Bitcoin ini bebas dari kebijakan pemerintah seperti quantitative easing, seperti kemarin dana stimulus, kemudian atau kebijakan inflasi. Kemudian kedua tuh Bitcoin itu merupakan mata uang yang bebas dari pengaruh politik dan tidak membutuhkan izin. Jadi ibaratnya Bitcoin ini adalah sebuah analoginya itu seperti kita kirim surat tapi lewat internet. Jadi emailnya internet gitu. Nah, Bitcoin ini adalah seperti mata uangnya internet money. Jadi kita bisa kirim-kirim value lewat internet. Dan Bitcoin ini kan bersifat digital, jadi mudah untuk ditransportasikan, disimpan, dan juga dibagi-bagi ya. Jadi 1 Bitcoin itu bisa dibagi menjadi 100 juta unit terkecil atau istilahnya Satoshi. Jadi ibaratnya kalau $1 itu sama dengan 100 sen, ya berarti Bitcoin itu 1 Bitcoin sama dengan 100 juta Satoshi atau Sats kita bilang. Nah, 1 Sats itu sekarang per hari ini harganya udah 10 rupiah. Bayangin, 1 Sats sudah 10 rupiah. Bukan Satsnya mahal, tapi rupiahnya dibutuhkan 10 rupiah untuk bisa mendapatkan 1 Sats. Dan kalau kita lihat tren di depannya, kira-kira harga 1 Sats akan lebih naik lagi atau lebih rendah lagi? Naik, turun dikit, naik lagi. Ya itu, karena apa? Karena pada dasarnya semua sistem keuangan sekarang yang ada itu selalu bilang inflasi itu bagus. Inflasi itu bagus untuk pertumbuhan, perkembangan ekonomi segala macam. Tapi inflasi itu hanya bagus untuk orang-orang yang dekat sama mesin pencetak uang. Tapi untuk para pekerja kita kayak UMR dengan debt sedikit, apakah itu bagus? Tidak kan? Karena biasanya yang terjadi adalah ada namanya Cantillon effect, di mana ketika pemerintah mencetak uang baru, orang yang dekat sama mesin pencetakan uang di pemerintah, mereka bisa mendapatkan uang itu sebelum harga barang-barang naik. Jadi mereka belanja dulu di properti, beli apa. Hai, silakan. Ya. Apa aja sih yang dekat sama pemerintah? Bisa aja bankir, bisa aja politisi, bisa juga dengan macam-macam sih, bisa juga dengan nggak tahu siapa aja gitu ya. Dan ketika mereka sudah puas borong aset-aset, harga aset naik, kita nggak bisa beli asetnya lagi. Contoh paling gampang adalah sekarang kalau di usia kita ya, umur 30-an, 40-an, itu membeli rumah itu sebuah impian yang nggak akan tercapai kan gitu. We will never make it gitu. Karena kalau kita ngambil KPR 30 tahun misalnya, apakah kita masih hidup 30 tahun lagi? Nggak tahu kan. Kemudian juga setelah kalau kita hitung juga dengan KPR itu bisa jadi kita malah membayar bukan satu rumah, tapi untuk 2 rumah. Gitu. Kalau kita benar-benar untuk rupiah. Oke, jadi tapi masalah apa yang dipecahkan oleh Bitcoin ya? Tadi kan kita belajar tentang Bitcoin itu sifatnya desentralisasi, kemudian dia centralized. Kalau centralized itu dia ada entity, ada central bank,
kemudian ada bank yang bekerja gitu. Kalau decentralized system itu dia trustless, dia tidak perlu percaya sama orang lain. Jadi dia ada node, ada sebuah buku, ada ledger, di mana situ menyimpan semua data transaksi yang sama gitu ya. Dari sejak awal Bitcoin itu ada hingga detik ini juga. Dan semua node itu saling bekerja sama untuk mengecek semua pemain itu jujur gitu. Jadi pertama itu dilakukan Bitcoin tidak akan pernah dibelanjakan lebih dari sekali atau sekali double spend. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita bisa punya file musik file gitu ya, siapa musik yang paling keren sekarang, Raisa atau siapa lah gitu ya. Kita bisa copy paste unlimited. Bisa kita kirim ke siapapun unlimited, ya kan? Kita masih punya original kopinya, tapi 1 miliar orang juga bisa punya kopinya. Tapi di Bitcoin itu tidak bisa, karena ketika kita sudah mengirimkan Bitcoin kita ke orang lain, itu semua node akan mencatat yang saya sudah ngirim Bitcoin ke Kak Risa. Berarti saya tidak punya lagi Bitcoin, Kak Risa punya Bitcoin. Ketika saya coba nanti mau ngirim lagi Bitcoin yang tidak saya punya ke orang lain, node akan menolak dan transaksi akan saya bilang oke, error, nggak bisa gitu. Itu istilahnya double spend gitu. Yang kedua, pengguna Bitcoin dapat berkoordinasi tanpa memerlukan bank sentral. Jadi karena semuanya pakai node, itu kita bisa koordinasi. Sekarang semua orang ketika join dalam network Bitcoin, mereka harus setuju atau mematuhi protokol yang sama gitu, ikut aturan main yang sama. Tidak ada boleh saja kalian mengikuti aturan main berbeda, tapi tidak akan di Bitcoin Network. Nah, makanya kita punya banyak versi Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Cash, Bitcoin apa segala macam. Tapi kalau kita lihat dari namanya network effect ya, network effect jaringan. Jadi network effect itu suatu situasi di mana suatu company atau suatu produk itu dipakai semua orang terlalu banyak gitu. Contohnya semua orang mungkin HP-nya adalah pakai Telkomsel, karena Telkomsel itu lebih banyak dipakai semua orang. Atau masalah banking, mungkin kebanyakan orang pakai BCA di sini gitu, karena BCA itu punya ini juga. Dan kalau social network dulu atau sekarang juga masih ya mungkin ya. Orang pada pakai TikTok misalnya, dia bandingkan pakai Instagram. Dulu pakai Instagram lebih gede kan, tapi sekarang orang rata-rata pakai TikTok, karena TikTok tuh network effect-nya jauh lebih besar pada Instagram. Dan yang hebatnya dengan Bitcoin ini kita semua orang bisa memverifikasi untuk mengecek validasinya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya per detik ini kita bisa pergi ke Block Explorer, kita bisa ngecek berapa jumlah Bitcoin yang beredar, berapa jumlah Bitcoin yang diproduksi, kemana siapa mengirim ke siapa dan segala macam. Kalau kita bandingkan sama rupiah, teman-teman tahu nggak berapa jumlah rupiah sekarang yang beredar di Indonesia? Banyak. Atau teman-teman tahu nggak berapa jumlah exactly sampai ke gramnya jumlah emas yang beredar di Indonesia sekarang? Itu kita bisa lakukan sama Bitcoin. Jadi value itu yang ditawarkan sama Bitcoin, kita bisa mengecek. Jadi kita ada phrase don't trust but verify. Jangan percaya tapi verifikasi. Jadi cara kerja Bitcoin itu bagaimana sih? Nah, jadi secara singkat tuh ketika kita kirim transaksi, saya ke Kak Dani misalnya kan, transaksinya baru masuk, transaksinya itu diumumkan ke jaringan Bitcoin. Halo, ini ada transaksi baru. Kemudian transaksi ini dienkripsi pakai kriptografi. Dan kemudian karena dia enkripsi, ada komputer atau miners, dia punya komputer khusus ASICs ya, memecahkan kriptografi SHA-256. SHA-256 suatu teknik kriptografi atau enkripsi yang levelnya level militer, jadi sangat kuat sekali. Dan ini seperti puzzle. Jadi komputer ini berlomba-lomba mencari potongan puzzle mana yang tepat untuk transaksi ini gitu. Nah, ketika mereka berlomba-lomba, semuanya berlomba-lomba. Jadi ada nggak hanya 1, 2, 3. Jadi biasanya kalau satu penambang Bitcoin itu dia punya lebih dari 10.000 mesin kecil ini. Dan satu mesin ini makan energi sekitar 3,5 kW. Jadi dia punya banyak gitu. Dan biasanya kalau satu rig itu minimal butuh energi sekitar 5 MW. Atau sampai 1 MW bisa juga sih. Nah, jadi kalau komputer ini sudah berhasil memecahkan puzzle atau algoritma ini, si penambang akan mendapatkan ribuan Bitcoin. Jadi salah satu cara penerbitan Bitcoin baru adalah ketika penambang berhasil memecahkan puzzle-nya, itu dia dapat ribuan Bitcoin.
Kemudian Bitcoin itu sudah dikonfirmasi sama node yang tadi itu dicek, semuanya udah oke, semua setuju, dimasukkan dalam satu blok. Dalam blok ini berisi transaksi dari A1, 2, 3, 4, 5. Kemudian habis itu diikatkan dengan blok sebelumnya. Jadi makanya namanya blockchain. Jadi blok itu basically dalamnya adalah transaksi dalam bentuk file berapa megabyte. Kemudian blok ini diikat dengan teknologi kriptografi juga, yaitu chain ke blok sebelumnya. Jadi setiap blok yang diproduksi itu memiliki runutan yang tidak bisa diubah-ubah lagi ketika sudah dibikin, diverifikasi. Nah, itu di belakang layar, kemudian transaksinya bisa dikonfirmasi terakhir. Nah, tadi saya bicara mengenai imbalan, penambang. Jadi kan orang yang melakukan insentif untuk membacakan kriptografi kan mereka menggunakan prinsip proof of work. Jadi artinya bukti kerja. Jadi kita harus kerja dulu, kita harus beli mesinnya, kita harus invest ke infrastruktur, kita harus cari energi segala macam. Mereka pasti dong melakukan ini bukan karena pengen beramal gitu ya, bukan karena pengen dapat pahala dari Tuhan gitu misalnya, tapi pasti pengen untung gitu kan. Nah, si miners ini dia dapat dua reward. Pertama dia dapat dari ketika dia berhasil memecahkan blok, dia dapat Bitcoin reward atau namanya block reward. Yang kedua namanya miner fee. Miner fee itu ketika aku kirim ke seseorang, aku membayar sedikit fee agar transaksi aku tuh bisa cepat diproses gitu. Tapi bisa juga kalau kita nggak buru-buru, kita bisa bilang kita bayar sedikit mungkin, tapi mungkin baru diproses seminggu lagi atau sebulan lagi gitu. Nah, dari block reward ini sendiri, per 210 blok itu imbal hasilnya itu akan berkurang 50%. Jadi sejak 2009 dari Genesisnya itu ketika Bitcoin muncul 2009 itu block rewardnya itu lihat ada 50 Bitcoin diproduksi tiap 10 menit. Kemudian tahun 2012 berkurang jadi 25. Kemudian dari 2016 berkurang jadi 12,5. Sekarang kita berada di block rewardnya 6,25. Dan secara total dari sekarang hingga 100 tahun ke depan akan ada 32 halving, 32 pemotongan imbal hasil Bitcoin. Tapi pada akhirnya kenapa ini dilakukan? Karena agar jumlah total dari Bitcoin yang kita punya itu tetap 21 juta dibandingkan dengan rupiah yang jumlah total rupiah berapa? Nah, ini satu fun fact juga kalau teman-teman lihat ada di Google ya, namanya money supply, jumlah supply uang M2 yang beredar atau beredar di masyarakat. Rupiah itu per tahun, rupiahnya jumlah supply itu menambah 12% per tahun. Sementara pemerintah bilang inflasi kita hanya 5% atau 6%. Tapi kalau jumlah supply rupiahnya per tahun nambah 12%, artinya dalam 5 tahun kita hanya bisa membeli 50% dari barang-barang yang bisa kita beli hari ini. Dalam 10 tahun, barang-barang hari ini nggak akan terbeli sama kita lagi. Itu yang 12,5 per tahun. Tapi kalau kita lihat tadi yang 30 negara itu, kayak di Venezuela, kayak di Zimbabwe, di Argentina, di Turki, segala macam, itu inflasi per tahun bisa mencapai 60%, 70%, 80%, 130%. Dan kemarin di Mesir itu mata uang Egypt ya, Egypt pound ya maksudnya, itu melemah 37% dalam satu hari. Itu yang menyebabkan orang-orang bilang saya harus cari sesuatu nih agar hasil keringat dari energi dan waktu saya itu tidak habis begitu saja gitu. Makanya mereka membeli Bitcoin. Lanjutkan. Jadi kalau kita bicara soal harga kita tadi bicara soal fundamental. Tapi kemudian karena dia ada halving biasanya dari 3 cycle kemarin itu setiap kali terjadi halving dalam range sekitar 12 sampai 18 bulan itu akan terjadi all time high, Bitcoin akan naik. Dan makanya ada siklus
bull dan bear ya. Jadi kita tahun 2020 kemarin ada halving dan 2021 Bitcoin mencapai manianya dan kemudian diikuti sama altcoin ya. Ada Gozali, ada Doge, ada macam-macam lah ya, gitu ya. Dan sampai muncul koin-koin ustadz yang bilang kalau beli koin ini kamu auto masuk surga gitu kan. Apa yang terjadi sama mereka sekarang? Mereka udah hilang kan. Atau koin artis gitu yang apa sih asik. Itu sadis banget loh, karena aku juga mengalami sendiri pengalaman itu, aku dengar cerita sendiri bahwa ada bapak-bapak menggadaikan menggadaikan uang dana pendidikan anaknya untuk beli token asik. Dan anak berjanji akan mengembalikan tapi tidak pernah dikembalikan sekarang. Nah, sekarang kita berada di awal dari bull market ya. Bull market 2024. Jadi bulan April ini ada halving. Biasanya secara historis ketika terjadi halving, mungkin ada sedikit dip, ada harga. Tapi ini bukan financial advice, hanya berdasarkan experience. Tapi tahun ini ada yang berbeda karena di 3 cycle sebelumnya di Bitcoin itu tidak ada ETF. Sekarang ETF itu tadi saya sebut di awal, demand-nya itu 12,5 kali dari produksi harian Bitcoin. Dan bulan April nanti produksi harian Bitcoin dikurangi setengah, bukan ditambah. Jadi di sekarang apa nih? Dia mungkin beli di jangan aja itu ya. Nah ini saya mau kasih perbandingan ya antara Bitcoin kemudian dengan fiat dan pas. Fiat ini bahasa Latin yang terjadilah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kayak rupiah, dolar, euro mungkin susah bilang sebagai uang fiat atau uang yang karena pemerintah bilang ini uang, ya ini uang gitu. Karena kita lihat ini cuma kertas biasa aja, di gambar-gambar, ya kan? Nah, jadi bedanya tuh dari segi kualitas uang, mungkin dari segi daya tahan, Bitcoin itu masuk yang sedang gitu dan termasuk ini karena masuk sangat murni ya, gitu juga dan fiat itu rendah karena mudah rusak segala macam. Nah dari tabel warnanya gitu kalau baca satu ya tabel warnanya kita bisa melihat Bitcoin itu memiliki sifat yang lebih bagus dibandingkan emas dan fiat. Cuman satu Bitcoin kurang, yaitu pengalaman sejarah. Bitcoin ini baru muncul 15 tahun yang lalu gitu. Tapi emas itu sudah muncul sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi apakah artinya kita harus memilih salah satu? Menurut saya sih nggak perlu sih. Menurut saya itu tergantung masing-masing dan juga setiap aset punya utility masing-masing. Dan kayak fiat ini kita butuh fiat untuk beli barang sehari-hari kan gitu kan. Emas kita butuh mungkin untuk gelang segala macam dan Bitcoin itu tahu menjangka panjang. Dan fun fact di beli emas ini sendiri banyak orang mengira beli emas itu pasti untung gitu. Tapi kalau di Indonesia saya pernah melakukan survei ya, kalau kita beli emas antam itu ketika kita beli emas antam kan harga emas itu udah harga emas spot ya, harga emas dunia gitu ya. Tapi ketika kita beli emas antam itu harga emas antam itu 20-30% lebih tinggi daripada harga emas dunia. Dan ketika kita jual, harga emas antam itu 20-30% lebih rendah daripada harga emas dunia. Jadi untuk bisa balik modal aja kita butuh kenaikan harga emas 100% ini. Dibanding kalau beli aja mungkin berapa persen? Jadi kalau beli Bitcoin aja berapa persen tadi intinya? Spreadnya? Gimana? 0,2%. Dari 20% ke 0,2% malah lebih cuan mana? Ya kan? Sorry, jadi terbeso ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian mungkin banyak yang mengira bahwa sebenarnya Bitcoin itu adalah kripto dan kripto adalah Bitcoin. Sebenarnya ini suatu hal berbeda sama sekali ya. Pertama, Bitcoin itu adalah aset yang pertama, aset kripto pertama yang betul-betul terdesentralisasi. Sementara aset kripto kalau kita lihat Ethereum, Shiba, kemudian PP, kemudian Doge, macam
pasti ada entity, pasti ada yayasan, pasti ada perusahaan, pasti ada macam-macam lah di belakangnya gitu. Menyebabkan dia tidak terdesentralisasi, dia pasti ada yang mengatur gitu ya. Kemudian Bitcoin ini punya rules tapi nggak punya rulers. Tadi saya jelaskan sistem desentralisasi, semua orang tuh harus ikut aturan main yang sama. Tidak boleh berbeda-beda dan dia tidak punya pemimpin. Tapi kalau misalnya contohnya Ethereum ya, Ethereum itu walaupun dia punya foundation, tapi orang yang paling berkuasa dalam Ethereum itu adalah si Vitalik. Dan itu kemarin terjadi di cycle sebelumnya, Ethereum itu mengubah sistem kerjanya dari proof of work jadi proof of stake. Tapi apakah itu melalui konsensus, apakah itu melalui voting, semua orang enggak, itu diputuskan dari foundation. Artinya apa? Artinya orang yang sudah membeli mesin-mesin tadi yang mahal itu ya, harga mahal bernama Ethereum, ketika itu dipindahkan jadi proof of stake, mesinnya jadi nggak berguna dong. Dia kehilangan uang. Dan itu diputuskan secara sepihak, atau istilahnya arah pool lah ya. Terus yang ketiga, Bitcoin ini salah satunya punya network effect yang besar di seluruh kripto. Mungkin banyak yang malas beli Bitcoin atau banyak malas punya Bitcoin, tapi karena harga terlalu mahal gitu ya. Itu sebenarnya itu suatu pandangan yang menurut saya itu kurang tepat. Karena sebenarnya Bitcoin ini masih punya room untuk lebih tinggi lagi, untuk growth lebih tinggi lagi. Terus Bitcoin ini dia salah satunya aset yang punya digital scarcity, jadi punya kelangkaan absolut secara digital. Nah, aset kripto dia bersifat tidak langka, ada network effect yang kecil dan juga dia rentan scam, jadi ada asik, ada macam-macam lah. Gitu ya. Apa kabar NFT hari ini? Ada yang lihat lagi NFT kan? Kemarin hype banget dengan NFT kan? Ya. Nah, ini ada satu tabel. Kita bisa lihat bahwa tahun 2016 hingga sekarang Bitcoin itu tetap yang paling utama. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 3 dulu namanya XRP 2016. Sekarang XRP nomor 1, masuk lagi di nomor 10 kayaknya. Ya. Ethereum juga masih ada ya. Tapi tidak pernah ada. Di cycle sebelumnya ada istilahnya the flippening ya, flippening. Jadi di mana Ethereum itu akan menggantikan Bitcoin. Karena itu ada narasi di mana Ethereum perlu diubah dari proof of stake jadi proof of stake gitu. Dan ada namanya narasinya Ethereum itu yang pokoknya dia bilang dia uang lebih bagus daripada Bitcoin. Ultra sound money. Ultra sound money. Kalau Bitcoin itu udah sound money, uangnya sound gitu. Kalau Ethereum itu ultra sound money jadi. Oke. Nah tadi kita belajar mengenai apa itu Bitcoin, kemudian kita belajar mengenai sifat Bitcoin, cara kerja Bitcoin, kemudian kenapa harga Bitcoin naik. Tapi sebenarnya Bitcoin itu lebih dari itu. Pertama, Bitcoin itu dia bersifat scarcity, dia bisa jadi penyimpan nilai. Kemudian Bitcoin itu kita dapat melakukan kirim dan terima value kemana saja di seluruh dunia secara instan dan hampir gratis. Ini salah satu contohnya. Ada namanya Geyser Fund, kita platform Geyser Fund. Tadi saya mau demo tapi kayaknya nggak bisa malam ini ya. Jadi di Geyser Fund ini kita bisa donasi langsung ke Gaza. Untuk anak-anak yang perang di Gaza, ke aktivis ini dengan pakai Bitcoin. Jadi kita bisa contribute mulai dari $10 atau 157.000 hingga $1.000 dan akan sampai langsung ke dompetnya. Jadi kalau kita bandingkan sama lembaga-lembaga donasi yang lain, mereka kan pasti ada personel ya, kemudian pasti ada ongkosnya, pasti ada segala macam. Kita nggak tahu apakah uang kita sampai ke penerima manfaat langsung atau tidak, ya kan? Nah, tapi dengan Bitcoin kita bisa kirim kemanapun, langsung ke dia, langsung sampai, langsung dia bisa kerjakan, bisa lakukan semuanya. Jadi ini satu manfaat Bitcoin, kita bisa juga beramal, kita bisa membantu proyek segala macam. Jadi daripada kita sibuk berdemonstrasi, misalnya saya bela Palestina, saya buat bikin macet jalan-jalan gitu ya. Mendingan kita ke masjid, kemudian kumpulkan jemaah masjid duit, berikan Bitcoin, kirim langsung ke dia. Atau ke gereja kemana gitu. Karena masalah Gaza ini bukan masalah agama, tapi masalah manusia, humanity.
Yang berikutnya. Nah ini juga kita punya page, silakan berdonasi kalau mau. Nah di sini ya di sini juga jadi teman-teman bisa dapat reward kalau misalnya teman-teman donasi 10, 50, 300, jadi kita bisa lakukan sesuatu buat teman-teman gitu ya. Jadi cek aja di geserpan kalau saat kita mingle aku bisa tunjukin juga langsung secara demo langsung gimana cara kita menerima gitu ya. Oke. Nah ini sebenarnya sebuah games di mana kita bisa kirim Bitcoin, terima Bitcoin. Tapi kayaknya waktu kurang tepat ya. Oke, kita langsung next aja. Oke, nah ini teman-teman jangan lupa. Ini sebenarnya tadi kita belajar tentang Bitcoin itu bisa dibilang sebuah web creator. Tapi teman-teman juga yang harus sadar bahwa punya uang banyak itu bagus. Tapi yang paling utama itu adalah kita punya kesehatan ya. Dan jangan sampai uang kita punya 1 Bitcoin tapi Bitcoin kita habis karena harus bayar biaya kesehatan. Jadi salah satunya yang Pak saya adalah kita harus punya juga asuransi nanti. Oke, mungkin dari saya begitu Pak. Terima kasih. Lebih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada yang mau nanya? Oke. Sebentar, ambil dulu. Ya boleh. Halo. Izin perkenalkan Pak, nama saya Leo Pak. Izin bertanya seputar tadi tuh yang Bitcoin identik dengan kriminal dan kejahatan. Nah, maksudnya itu apa ya Pak? Apakah dari kenapa sekarang kayak perusahaan-perusahaan besar gitu mulai ada ETF atau institusi-institusi besar udah mulai pada masuk ke sana? Apakah pertama kali dia ngasih spill kayak gitu dia itu untuk menciptakan ketakutan kita untuk investasi Pak? Terima kasih Pak. Betul. Jadi kenapa dia awal-awal dibilang identik scam kejahatan sekarang dan kriminal karena mereka nggak ngerti tentang apa di Bitcoin. Yang kedua mereka mikir karena Bitcoin bersifat peer-to-peer dan tidak ada izin dan tidak bisa diregulasi, mereka pikir ini banyak dipakai oleh kartel. Memang tapi sebenarnya dari segi transaksi sendiri hanya dari total volume transaksi yang terjadi di dunia, transaksi yang terjadi secara ilegal itu hanya kurang dari 0,0 berapa persen gitu. Sementara kasus-kasus korupsi, kriminal segala macam itu lebih banyak melibatkan uang cash. Jadi ada istilahnya uang kardus gitu. Kalau minggu kemarin ada yang uang kardus isi uang gitu kan, atau segala macam gitu. Itu demi pileg segala macam. Itu justru uang kertas itu yang lebih rentan untuk dikena scam gitu. Dan sekarang ini dengan ETF itu memudahkan orang-orang untuk membeli Bitcoin, mendapatkan paparan, mendapatkan harga Bitcoin tanpa harus memiliki Bitcoinnya. Jadi lebih mudah mereka. Gue cuma pengen dapetin harganya aja, nggak pengen barangnya. Jadi barangnya tuh kayak kita naik kapal pesiar, kita beli tiket kapal pesiar, terus kita pulang ke rumah, terus kita pakai VR. Terus kita di VR kita bisa lihat kita naik kapal pesiar gitu kemana-mana. Tapi kita di rumah kita sendiri gitu. Ya, kamu jawab? Karena bertanya ya. Ini ada boneka. Ini namanya Little Hodler, dibuat sama teman kita dari Austria. Ini versi Indonesia. Oke, yang next. Ibu, jangan ibu. Nanti kalau dalam rupiah itu di pembeliannya tergantung platformnya Bu. Kalau di Ajen berapa minggu? 15.000-an. Kalau ada satu exchange bisa 2.500 juga bisa Bu. Iya. Iya. Baik. Yang the best-nya Bitcoin yang paling atas itu. Iya. Jadi kalau ibu belum punya Bitcoin, belum punya aset kripto sama sekali, dan ibu berencana menabung jangka panjang, advice saya hanya pegang Bitcoin.
mungkin akan tergoda yang lain, misalnya Bitcoin naiknya lambat segala macam. Tapi dalam performa 10 tahun tadi yang saya berikan tadi, Bitcoin tetap nomor satu. Apalagi sekarang diadopsi banyak perusahaan-perusahaan besar. Ibu mau boneka? Oke, siapa lagi? Mbak, makin banyak. Ya, Mas belakang. Nggak usah klinik ya. Ya, Bro. Oke, perkenalkan nama saya Amai, saya pengen tanya. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau ada terminologi dari pertanyaan saya yang salah. Jadi saya mau nanya, setahu saya negara itu bebas untuk mencetak uang semaunya. Nah, apa yang terjadi terus perumpamannya seperti misalnya negara mencetak uang untuk membayar utang ke Amerika misalnya, itu otomatis rupiah akan melemah kan. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah apa yang terjadi apabila negara mencetak uang tapi untuk membeli sebuah Bitcoin? Harga Bitcoin kan naik. Dan kenapa negara nggak melakukan hal itu? Karena ada kan tadi ada 4 karakteristik uang ya. Yang pertama dia store value, minimum exchange, account, kemudian scarcity. Tapi sebenarnya ada satu sifat karakteristik yang kelima dari uang fiat, yaitu sistem of control. Jadi untuk kontrol orang. Kalau tadi Mas bilang ya, itu pertanyaannya deep sih. Jadi kalau pemerintah bisa cetak uang untuk membayar apapun yang mau, kenapa kita mesti bayar pajak? Kebayang nggak? Kepikir nggak? Kenapa bisa bayar pajak? Kok kita bisa tinggal cetak uang aja? Tapi kita disuruh bayar pajak, mulai dari pajak tipis, toilet, gitu. Naik motor, kita beli semua dari kita bangun tidur lagi, bahkan pas kita tidur kita kena pajak gitu ya. Kenapa? Karena itu sebuah kontrol di mana kita diciptakan agar terus kita bekerja gitu. Kayak kita mau swil ya, terus berlari gitu ya. Kerja nggak? Ini tinggal satu lagi nih. Oke. Yang perempuan ada yang perempuan nanya nggak? Ya pasti ada ya. Saya ingin bertanya, kenapa jumlah Bitcoin itu hanya 21 juta, bukan yang lain? Itu pertanyaan yang bagus. Saya tidak tahu jawabannya. Jadi mungkin Satoshi Nakamoto tidak pernah menyebutkan kenapa nggak 21 juta itu dipilih oleh dia gitu ya. Kenapa tidak 21 miliar atau 100 miliar atau 100 juta atau segala macam. Tapi secara prinsip dia pengen menciptakan sebuah aset digital yang jumlahnya itu sangat terbatas dan tidak bisa diubah lagi. Jadi memilih angka 21 juta. Oke, sedikit. Oke, saya kasih ya. Tapi sebenarnya ini berikutnya kalau mau nanya boleh, tapi nggak dapat hadiah. Bisa nanya lagi. Makin banyak kita. Oke, dari akademik itu. Tadi saya mau nanya, kan max supply Bitcoin itu kan 21 juta ya? Ya. Kalau misalnya max supply-nya itu udah kesentuh 21 juta, apakah ada dump atau pumping di Bitcoin? Enggak, jadi ketika itu kalau kita lihat dari trennya 4 tahun, setiap 4 tahun ada halving. Kemudian setelah halving ada kenaikan harga, dari yang harga Bitcoin adalah 0, sekarang sudah nyampe 1 miliar. Nanti ketika semuanya sudah ini baru teori ya, karena 21 juta itu kan udah capai 100 tahun lagi, kita tidak ikan hidup sekarang ya. Ketika itu semua satu satoshi itu mungkin harganya udah 1 miliar gitu. Jadi semua orang menjadikan Bitcoin sebagai sistem keuangan baru yang orang pakai gitu. Bahkan ada Alvini itu salah satu dari kontributor Bitcoin yang awal-awal, yaitu dari Satoshi. Dia bilang
Bitcoin ini pada akhirnya ultimate goal yaitu adalah ultimate faith-nya itu adalah dia sebagai high power money, jadi akan hanya dipakai oleh bank-bank untuk settlement gitu. Tapi nggak tahu itu terjadi atau enggak, itu teorinya Halvini sih. Dan Halvini juga bilang harga Bitcoin itu ketika Bitcoin masih harganya 0, ini satu Bitcoin harganya akan $10 juta. Ya. Mau nanya aja sih. Bukan mau lanjutin, mau nanya kalau misalnya kita di dunia kripto kan trust no one ya. Trust no one. Maksudnya nggak boleh percaya siapapun. Nah, kalau misalnya exchange kemarin kan kayak di Gox itu kan di bangkrut. Nah, terus uang nasabah yang masa aset kripto nasabahnya tuh nggak tahu kemana kan hilang atau mungkin digadaikan sama di Gox-nya itu. Nah, kita sebagai nasabah biar apa ya sebagai pemilik aset itu biar aman tuh gimana sih? Ada wallet yang kita percaya kalau Epidox kan dia custodial ini ya, apa wallet ya kayak aja juga kan? Ya. Nah, yang bisa kita benar-benar secure tuh gimana wallet apa sih? Ya, oke. Jadi gini, mengenai ini ada dua perspektif. Pertama, saya mau lihat dulu pada situasi regulasi di Indonesia. Untuk di Indonesia itu regulasi kripto dan Bitcoin itu cukup bagus, di mana exchange itu tidak pegang duit, tidak pegang aset kriptonya. Ada escrow-nya, ada dana, ada satu lembaga yang menyimpan dana rupiahnya, ada satu lembaga yang menyimpan aset kriptonya. Jadi exchange itu hanya sebagai tempat untuk orang jual beli gitu ya. Dan itu justice itu semuanya simpan dalam cold storage yang aman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Bitcoin kita punya satu prinsip, not your keys, not your coins. Jadi bukan kunci kamu, bukan koin kamu. Nah, dompet sendiri kalau kita hanya mau menyimpan Bitcoin, kita paling bagus kita hanya simpan di dompet khusus untuk Bitcoin, tidak menyimpan altcoin yang lain. Nah, pertanyaannya dompet apa yang mesti kita pakai? Ada macam-macam. Ada namanya desktop wallet, jadi bisa disimpan di laptop. Ada namanya mobile wallet. Yang ada desktop wallet contohnya Sparrow. Kalau yang mobile wallet itu dia di HP ya. Itu bisa macam-macam, ada wallet of Satoshi paling gampang, ada Phoenix, ada Primal App, ada macam-macamnya. So, ada satu lagi namanya Cold Wallet. Cold Wallet itu ada yang untuk macam-macam, contohnya yang paling umum adalah Ledger ya, atau Trezor gitu ya. Tapi Ledger ini dia nggak hanya Bitcoin, tapi banyak. Nah, kalau yang mau betul-betul true Bitcoiner, itu rata-rata akan pakai namanya cold card, kartu dingin. Itu bentuknya kayak gimana atau Bentuknya kayak kalkulator kecil. Dia tidak tersentuh sama internet. Tadi belum ini ya? Karena tadi yang maaf. Ya. Udah ada jawab tadi punya. Oke. Ada lagi? Mas, mau nanya. Ayo, siap. Sebenarnya perkenalkan nama saya Syarul. Sebenarnya saya mau nanya Mas tentang investasi. Tadi kan yang jelasin tentang investasi Bitcoin ya. Nah, sebelumnya kan dari Bitcoin itu menciptakan dari ada berbagai teknologi, fisika, energi, jarak uang, inflasi, teknologi. Nah, jadi kan ada altcoin itu yang lain. Nah, saya mau nanya tentang altcoin yang lain apakah cocok untuk investasi? Sedangkan dari sejarah yang saya pelajari tentang altcoin itu harganya makin naik gitu, tapi ada juga harganya makin turun. Nah, di altcoin itu kan kebanyakan ada project-projectnya tuh ya. Di jaringan Solana projectnya apa, atau yang sekarang lagi belum viral tuh di CoinHoney projectnya Hitmaker kan. Nah, untuk project seperti itu apakah bagus untuk investasi gitu? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Jadi saya sebelum jadi Bitcoiner, saya juga ikut ke sana ya. Kita jadi Bitcoin atau sesuatu. Saya pikir Bitcoin itu terlalu mahal. Apa project berikutnya yang meledak 10 kali segala macam gitu. Terus saya berpikir juga, lama-lama saya pusing karena saya harus melakukan riset. Ini siapa foundernya, siapa developernya, siapa visi-nya, siapa ininya gitu. Dan kemudian itu tidak menjamin juga bahwa proyek itu akan terbang gitu. Karena pada akhirnya satu tadi, bahwa proyek ini pasti ada orang yang mengaturnya kan. Bisa aja tiba-tiba dia tadinya dia bisa staking, terus dia bilang, oke hari ini mau staking lagi, semua dijual sama aku, itu bisa apa? Jadi kalau teman-teman kalau misalnya mau ke sana, boleh-boleh aja, tidak ada yang belakang. Justru kan para exchange senang kan ya, banyak kali makan cuan gitu, exchange-nya gitu ya. Iya, dia. Ya,
Tapi kemudian kalau saya nggak mau pusing dan berpikir jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun atau sampai berpikir nanti ketika aku pensiun aku udah punya rumah, anak bisa sekolah segala macam itu, ya pilih satu yang punya rules tapi nggak punya rulers gitu. Tapi kalau saya masih muda, masih 12 tahun, masih 20 tahunan, jadi masih berpikir oke, punya uang sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau dari perspektif aku ya, sebagai muslim itu namanya judi. Bisa dijelaskan kenapa bisa? Karena kita gambling pada sesuatu yang belum tahu itu akan jadi apa namanya benar atau enggak gitu. Karena itu semua sistemnya ada di dikontrol sama satu entitas, dan entitasnya bisa yang menentukan gamenya itu bagus atau enggak gitu. Ya, contoh paling gampang kemarin ASICS kan. ASICS kan banyak banget tuh harganya naik cepat segala macam, di pump gitu segala macam. Tapi kalau kita baca white papernya, itu white papernya bukan technical apa itu ASICS segala macam, roadmap segala macam, tapi isinya siapa Anang, siapa istri Anang, siapa anak-anaknya Anang gitu. Iya betul. Kenapa anak jadi artis segala macam gini gitu. Anak ganteng-ganteng gitu. Karena itu salah, maksudnya aku tidak kena larang. Jadi di sini fokus, karena kita fokusnya ke Bitcoin, karena kita percaya ini adalah teknologi yang hanya dia desentralisasi dan punya network effect besar. Dan kalau kita pegang dan simpan dalam waktu yang lama, minimal 4 tahun atau sampai kita cucu kita, dia akan memiliki satu sistem yang sama gitu, dan protokol yang sama gitu, dan nilainya akan terus naik. Ada boleh dibantah? Boleh nambah dikit nggak? Boleh. Poin gitu ya. Mungkin ini sih, mungkin bedanya Bitcoin dengan kripto token yang lainnya adalah kalau gue nganggapnya Bitcoin itu seperti emas, artinya dia tidak ada yang mengendalikan tadi, nggak ada yang mengontrol. Tapi kalau kripto yang lain itu ada seperti perusahaan sebenarnya. Jadi kalau kita beli koin tertentu sebenarnya mirip kayak kita beli saham atas sebuah project kripto itu. Artinya ketika kita beli kripto itu berarti kita percaya bahwa bisnis project itu akan akan berkembang lah gitu. Nah, kalau dari penguatan gue pribadi, masalah dari project-project kripto ini apa sih sebenarnya? Masalahnya adalah open source. Semua codingan kripto itu bisa dibaca oleh semua orang. Karena kan justru itu filosofi dari kripto kan, code atau program itu harus bisa divalidasi oleh semua orang. Itu kelebihannya, tapi itu juga datang dengan kelemahan. Kelemahannya apa? Artinya semua orang tuh bisa ngopi. Ya, kita bisa baca smart contract-nya Ethereum. Sebenarnya kita bisa copy code-nya bikin Ethereum 2 gitu. Gampang aja, karena kan kita semua kodenya bisa dibaca, bisa di-copy. Artinya apa? Artinya sebenarnya bisnis kripto itu gampang diduplikasi, gampang ditiru, orang bisa bikin proyek-proyek baru. Yang susah ditiru adalah network efeknya tadi. Ketika sebuah Bitcoin atau kripto itu sudah diadopsi oleh banyak orang, itu yang susah untuk dipindahkan. Kita susah memindahkan para pengguna Bitcoin ini, ayo kita pakai Bitcoin versi 2 misalkan, itu susah. Tapi kalau cuma ngopi codingannya Bitcoin terus dibikin branding baru itu gampang banget. Makanya ada istilah aturan lain-lain. Jadi pertimbangannya itu sih. Bagus banget. Oke teman-teman, ini harus di bagian dari saya sudah selesai. Tapi nanti ada dari teman saya Mas Rizky ya mau present juga. Iya. Oke. Terima kasih, lebih kurang pertama saya ucapkan terima kasih sudah datang ke sini, kemudian sudah mendengarkan saya ngomong cuap-cuap ya, dan kemudian harapannya ada sesuatu yang dapat pulang. Kemudian berikutnya Mas Rizky akan membicarakan tentang Yayasan Sila Kelima. Mungkin apa itu Yayasan Sila Kelima? Apakah Pancasila? Mari kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.